kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa kami, ya Bapa kami berdoa yang Kau sampaikan dalam kitab suci, suratilah kudusmu untuk menerangi kebenaran hati kami, agar kami dapat memahami firman yang Kau sampaikan kepada kami. Demi Kristus Tuhan dan penyelamat kami. Amin. Ujilah Tuhan jiwaku, ujilah nama Yang Kudus, segala
dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sama-sama. Baik, selamat malam untuk Bapak dan Saudara. Malam ini kita akan lihat dalam Injil Lukas khususnya ya, perempuan-perempuan di sekitar Tuhan Yesus ya. Bisa mengingat siapa saja mereka? Ya, kita akan mulai melihat di bab 7 ayat 36. Ya, Lukas bab 7 dari ayat 36. Kita hanya bisa melihat, memahami apa yang tertulis di dalam teks, tapi nanti Bapak Ibu Saudara-saudara bisa melihat sepertinya ada sesuatu yang tidak diceritakan di dalam teks ini ya. Jadi yang diceritakan ya hanya adegan di rumah Simon. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Bab 7 ayat 36. Belum ketemu kan? Lalu di ayat 37 dikenalkan kita. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus, dekat kakinya. Loh, kaki Yesus di belakang. Lalu membasuh kakinya itu dengan membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus itu melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Nah, sampai di sini dulu kita lihat. Kalau ada perjamuan seperti ini, lihat dulu ya. Tuan rumahnya itu disebut di ayat 40. Pak Simon ya. Kemudian lihat dia ayat 36 seorang Farisi. Lalu lihat, Yesus itu diundang makan ke rumah Pak Simon ini. Murid-muridnya ikut apa enggak? Nah, dalam perjamuan makan yang biasa dilakukan orang Yahudi, ya ini yang datang laki-laki semua. Datang laki-laki. Dan ramai ini, minimal ya, ada 14 ya. Yesus, Simon, muridnya 12, yang lain nggak disebut. Saya katakan minimal ada 14 laki-laki, tentu ada orang-orang lain. Nah kemudian begini, kalau ada kumpulan laki-laki yang sedang mengadakan pertemuan kayak gitu itu, ada seorang perempuan sendirian berani masuk, nah ini pasti ada yang nggak biasa. Kalau nggak percaya, Bapak Ibu coba
bilang. Di rumah tetangga ada pertemuan laki-laki semua, terus ibu masuk ikut ngobrol sama mereka. Nah, nanti akan ini lebih aneh lagi karena yang mendengar Yesus ada di rumah Simon dan kemudian perempuan ini datang. Nah, kemudian Bapak Ibu boleh menuduh, ya pantesan dia berani, dia perempuan berdosa kan. Nah, tapi dosanya apa sih? Nggak disebut loh ya. Tapi kalau perempuan berdosa dan terkenal, Simon aja tahu, Simon orang Farisi, ya itu tahu kalau perempuan itu perempuan berdosa. Dosa apa yang terkenal? Nah, profesinya. Prostitusi terkenal. Profesi. Iya. Jadi umumnya orang membaca teks ini perempuan ini urusannya dengan prostitusi. Karena dulu nggak ada lokalisasi. Jadi gini, kalau di kitab Kejadian bab 38, perempuan yang berlaku sebagai pelacur itu punya kostum sendiri. Janda punya kostum sendiri. Kemudian ya orang jadi tahu orang ini ngapain. Kemudian yang kita perlu perhatikan lagi kalau urusan, sekali lagi dosa tidak disebut, tapi kalau kemudian orang mengatakan bahwa perempuan ini pelacur, maka Bapak Ibu perhatikan dasarnya apa. Karena tidak disebut di teks. Kemudian perhatikan orang kenal bahwa perempuan ini adalah perempuan berdosa. Dosa yang sangat, ya sampai orang pada tahu kalau perempuan ini perempuan berdosa. Pencuri? Enggak. Perampok? Enggak mungkin. Pemungut cukai? Enggak. Maka kemungkinannya itu tadi pelacur. Nah kemudian sekali lagi orang bisa saja menuduh, ya biasa ketemu laki-laki yang berbeda tiap hari, cuman ketemu laki-laki di satu ruangan, mah biasa saja. Tapi tunggu dulu, kalau dia ketemu laki-laki pada hari biasa untuk urusan apa yang dia biasa lakukan, ya itu urusannya lain. Coba sekarang, yang dia tuju adalah di rumah ini sedang ada Yesus. Lalu lihat, tahu-tahu dia ada di mana? Perempuan tadi ada di mana? Ada di belakang Yesus, dekat kakinya. Loh, kalau orang duduk itu kakinya di depan. Nah, kalau orang pesta zaman dulu duduknya nggak di kursi, tapi mejanya ini, perhatikan, ini lantai, ini meja. Tangannya begini, terus kakinya gini ke belakang sana. Itu kalau pesta mereka begini. Kalau perjamuan begitu. Oh, nyelonjor ke belakang. Nyelonjor ke belakang gitu. Bukan tengkurap. Sila, sila. Ya kakinya ke. Saya nggak tahu namanya apa, tapi saya bisa peragakan begini. Kalau tengkurapan begini tangannya dua, nah ini satu. Nah, terus makanya pakai apa kalau dua-duanya begini? Saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa karda apa enggak. Jangan menaruh istilah yang nggak pas. Tengkurap itu kaki gimana coba? Bukan. Sila juga bukan. Sekali lagi, nggak usah cari istilah kalau istilahnya nggak cocok. Tapi posisi duduknya itu begitu. Tangannya satu begini, badannya tegak, kakinya ke belakang sini. Kenapa? Mejanya letter U. Triclinium. Tahu triclinium? Nggak ada juga istilah bahasa Indonesia. Meja bentuknya letter U. Jadi yang berhadapan itu kepala-kepala. Jadi ini meja letter U gini. Nah, Yesus duduk di sini, kakinya di belakang. Simon dan lain-lain juga begitu. Bisa bayangin apa enggak? Bisa.
Yang saya ingatkan, nggak usah cari istilah yang nggak cocok, tambah bingung. Nah, bayangin aja yang penting. Kalau mau diadakan juga boleh, tapi mejanya harus meja pendek. Jadi nanti kita buka gede, tapi kalau pestanya segini banyak orang, bingung. Nah, kemudian itu tadi kenapa kok perempuan itu bisa ada di belakang Yesus di kaki, karena posisi duduknya begitu. Jadi pestanya, perjamuannya itu tidak seperti lukisan The Last Supper yang duduk ada meja, terus duduk di kursi, kursinya panjang, terus habis itu foto bareng. Enggak. Itu Leonardo da Vinci, itu bukan kebiasaan orang Israel. Nah, kemudian yang dia tuju itu adalah Yesus. Kemudian Bapak Ibu, mari kita menangis. Bisa apa enggak? Itu hanya aktris dan aktor yang dalam waktu segera bisa membuat dirinya berubah, lalu matanya bisa mengeluarkan air mata. Yang saya maksudkan begini, perempuan itu ngapain di kaki Yesus? Lihat dulu, lihat teksnya. Ada tertulis kok, jangan ngarang. Membasahi kakinya dengan air mata. Tunggu dulu. Bisa nggak itu disengaja? Sengaja. Tolong keluarin air matanya. Mau dibuat nambah cuci tangan nanti. Nggak bisa. Itu artinya perempuan itu datang kemudian duduk atau berdiri di kaki Yesus itu sudah dengan perasaan tertentu kan. Sehingga ketika ada di belakang Yesus, di kaki Yesus, dia bisa menangis. Kata membasahi kaki dengan air mata itu apa menyebutnya ya? Cara mengungkapkan perempuan itu di belakang Yesus menangis, lalu air matanya bercucuran membasahi kaki Yesus. Terus apa yang dilakukan selanjutnya? Menyekanya dengan rambutnya, pasti rambutnya panjang ini kan. Kalau rambutnya pendek, itu nggak bisa dipakai untuk menyika. Kemudian ternyata dia sudah siap dengan buli-buli, dengan botol yang dibuat dari marmer. Isinya apa tadi? Minyak apa? Minyaknya dengan minyak wangi. Nah iya, begitu. Bukan jangan pokoknya minyak. Karena minyak jenisnya bermacam-macam dan penggunaannya juga beda-beda kan. Jadi kaki Yesus dibasahi dengan air mata, kemudian habis itu diminyaki dengan minyak wangi. Nah kemudian dia sudah bersiap. Kalau begitu, kalau dia sudah siap dengan minyak wangi, berarti kan di rumah dia sudah siap. Kemudian dia datang dengan tujuan. Ngomong apa perempuan ini? Kalau menjawab malah salah. Enggak mau. Ngomong apa enggak? Enggak. Enggak ngomong, hanya menangis di kaki Yesus dan kemudian meminyaki kaki Yesus dengan minyak wangi. Nah, ini keberanian perempuan ini bukan atau enggak ada urusan dengan kebiasaannya bertemu dengan laki-laki. Karena kalau ketemu dengan laki-laki enggak akan datang kemudian menangis. Nah kemudian kita belum tahu apa yang terjadi sebenarnya dengan perempuan ini kan. Tunggu dulu. Bapak, Ibu, saudara-saudara pernah nggak sedih sampai nangis dan nggak pengen nangisnya dilihat orang lain? Sering. Ya. Ganti pertanyaan. Bukan menangis karena sedih, tapi menangis karena menyesal. Pernah? Atau yang lain lagi, menangis karena saya mengalami dihibur, ditemani oleh orang-orang yang mengasihi aku.
tenang atau belum, cuma gitu doang pertanyaannya. Saya nggak akan minta Bapak Ibu sharing. Jadi sudah berapa jenis tangisan itu tadi. Nah, kemudian kita lanjut. Apa yang sebenarnya terjadi dengan perempuan itu ya? Ayat 40. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak ku katakan kepadamu. Saud Simon, katakanlah Guru. Ada 2 orang yang berutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan utang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan lebih mengasihi dia yang membebaskan utang? Jawabannya jelas kan? Jadi yang satu utang 500 juta, yang kedua utang 50 juta, lalu yang memberi pinjaman bilang, utang kalian aku hapus semua. Yang lebih senang? Yang menyesal? Kenapa kok cuma utang 50? Tahu gitu ya. Nah, kemudian yang kita perlu perhatikan pertanyaan Yesus tadi ya, siapa yang lebih mengasihi yang memberi pinjaman tadi? Tentu ya hutangnya lebih banyak. Kenapa kok begitu? Karena dia mengalami seolah-olah ya, diberi 500 juta atau dibebaskan dari beban yang begitu berat itu. Dan Simon jelas tahu itu. Ayat 43. Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan utangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Nah, ini ada hal yang sulit ini nanti. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu namun engkau tidak memberi aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi ia membasahi kakiku dengan air mata dan menyikanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Jadi Yesus ngerasa ketika air mata perempuan itu membasahi kakinya, berasa apa? Berasa. Ketika perempuan itu apa ya? Seka rambutnya. Menyeka kakinya dengan rambutnya, kemudian mencium kakinya, meminyaki kakinya. Ternyata Yesus ngerasa itu semua ya. Dan Yesus tahu. Yesus tahu dan merasa. Terus kenapa Yesus membiarkan? Kalau nggak percaya, kalau nggak mau tanya nanti bapak-bapak coba ya. Bapak sedang bertamu atau main kemana, tahu ada perempuan yang nyiumi kaki bapak. Untung ini Tuhan Yesus nggak punya istri. Coba kalau istrinya tahu, masalah serius. Jadi Yesus tahu, Yesus merasakan, dan Yesus membiarkan perempuan ini melakukan semua itu. Tapi belum kejawab kenapa Yesus kok membiarkan. Ya, kemudian kita lihat selanjutnya ayat 47 ini yang saya bilang sulit. Aku berkata, sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah berbuat banyak kasih. Tolong dibaca, perhatikan terjemahan yang Alkitabnya baru. Bunyinya sama atau beda? Tolong dibaca. Perhatikan yang baru. Karena terjemahan yang baru saya pasti memperhatikan teks asli,
Kemudian kalau ada yang kurang, ya ini contoh koreksinya. Jadi dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab itu ia gimana? Telah banyak berbuat kasih. Lalu sebaliknya, orang yang sedikit diampuni, sedikit juga berbuat kasih. Nah sekarang Bapak Ibu lihat, ini dosanya yang banyak telah diampuni. Nyanya itu siapa? Perempuan. Yang mengampuni siapa? Kapan? Kapan ini belum dibaca. Jadi perhatikan, iya, dosanya yang banyak telah diampuni, sebab itu ia telah berbuat banyak kasih. Kasih kepada siapa? Kapan dia mau menunjukkan kasih kepada Yesus? Jadi pertanyaannya, diampuni baru mengasihi atau mengasihi baru diampuni? Mengasihi. Tadi Coba baca teksnya ulang, ayo. kan Coba baca ulang teksnya. Teks yang baru, baca ulang, yang keras. Diampuni dulu baru mengasihi kan ya? Kan saya sudah bilang, perhatikan terjemahan yang baru. Coba ulang lagi, perhatikan baik-baik. Yang terjemahan yang baru tolong baca ya. yang kenceng, yang kenceng. Yang lain tolong perhatikan. Nah, coba dengerin dulu, coba perhatikan dulu. Perhatikan dulu, tolong dibaca lagi. Nah, tunggu dulu. Ada sebab itu atau sebab? Nah, kan saya sudah bilang, tolong dengarkan yang baru. Yang baru bilang apa? Sebab itu. Dengar apa enggak tadi? Jadi yang baru, perhatikan yang baru. Dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab itu ia telah banyak berbuat kasih. Udah paham? Kenapa? Kenapa bilang bicara yang keras? Jangan ngedumel. Ya, saya nggak bisa dengar semua. Bicara saja. Kok berdosa dulu? Lihat, dosanya yang banyak itu telah diampuni. Karena dosanya sudah diampuni, maka kalau diampuni pasti harus berdosa dulu. Kalau nggak berdosa nggak akan diampuni. Tapi ini urusannya pengampunan dan berbuat kasih. Jadi pertanyaan saya tadi, diampuni dulu baru mengasihi atau mengasihi dulu baru diampuni? Iya, kalau nggak ada dosa nggak ada pengampunan. Tapi sudah pasti. Tapi ini urusannya pengampunan dan kasih. Kalau nggak berdosa ya nggak perlu diampuni. Tapi urutannya diampuni dulu baru mengasihi, berbuat kasih. ya. Kemudian pertanyaan saya kembali lagi, Yesus mengampuninya kapan? Saat ini Yesus dicuci kakinya. Loh, perempuan itu mengasihinya kapan? Waktu nyuci kakinya. Lah, jadi mengasihi dulu baru diampuni kalau begitu. Tapi saya dari awal sudah memperingatkan.
ada yang tidak diceritakan di perikop ini. Ingat tadi ya, kalau Yesus itu nggak pernah ketemu dengan perempuan ini sebelumnya, terus baru mendengar Yesus datang, dan perempuan ini tahu-tahu muncul. Betul. Kenapa? Wanita ini di dalam Lukas belum disebutkan siapa, tapi di Injil lain sudah disebutkan kan? Enggak ada. Enggak ada di Injil lain. Coba lihat bab 8 ayat 3. Coba dibuka itu, bab 8 ayat 3. Apakah orang itu yang ibu tuduh sebagai pelacur? Ayat 1 sampai 3. Siapa ada Maria Magdalena di situ? Ada di situ Maria Magdalena pelacur? Iya, cepat bacanya lanjut. Oh, ada setan di situ yang sudah dibebaskan oleh Yesus dari 7 raja. Semua bisa lihat? Lihat teksnya, jangan dengerin saya. Ya. Jadi kalau perempuan ini di bab 7 nggak ada namanya, jangan dikasih nama. Tega amat. Itu berarti kan Bapak Ibu nuduh Maria Magdalena pelacur. Coba kalau kalau Bapak Ibu ketemu sama Maria Magdalena besok, hati-hati. Ini orang-orang yang saya. Oke, sekarang Pak pindah Injil Yohanes bab 8. Dan bab 8 1 sampai 12. Itu juga yang dituduh Maria Magdalena. Yohanes bab 8, lihat 1 sampai 12. Apa judulnya? Coba lihat, cari ada namanya apa enggak? Ya jangan ditambahin. Jangan pasang di situ Maria Magdalena. Jadi memang ada 4 orang perempuan, semuanya dianggap Maria Magdalena. Kita sudah ketemu 2 ini, sudah ketemu 3 ya. Perempuan yang meminyaki kaki Yesus, kemudian perempuan yang tertangkap berbuat zina, kemudian habis itu ada beneran Maria Magdalena, lalu ada satu lagi. Silakan ke yang masih di Injil Yohanes bab 11. Yohanes bab 11. Ada siapa di situ? Itu Maria dari Betania, juga disebut Maria Magdalena, yang enggak nyambung. Itu Maria dari Betania kan? Siapa Maria di situ? Saudari dari Lazarus, saudari dari Marta. Nah ini, kalau yang ini bisa dibilang sama dengan yang di Lukas bab 10. Silakan pindah Lukas 10. Cari Yesus, Maria dan Marta. Ayat berapa? Nah ini kalau ini kan bisa dibilang sama dengan yang di Yohanes karena Maria dan Marta kan. Sudah jelas ada 4 perempuan. Lalu yang sering disebut
dalam peristiwa kebangkitan Yesus, 4 Injil menyebut Maria Magdalena ini disebut di 4 Injil berkaitan dengan kisah kubur kosong. Kalau di Injil Yohanes bab 20 malah ada ceritanya. Maria nangis di situ, Maria Magdalena. Lalu Yesus ada di belakangnya. Kemudian Maria mengenali itu Yesus ketika Yesus memanggil namanya. Jadi ada 4 perempuan. Kemudian keempatnya seringkali disamakan dengan Maria Magdalena. Enggak bisa. Perempuan berdosa di Lukas bab 7. Kemudian perempuan yang tertangkap berbuat zina di mana? Yohanes bab 8. Berikutnya ada Maria dari Betania. Kemudian yang keempat ada Maria Magdalena. Tentang Maria Magdalena itu disebut dia dibebaskan dari 7 roh jahat. Kemudian dia termasuk para perempuan yang mengikuti Yesus ke Yerusalem pada hari-hari menjelang kematian Yesus. Dan dia yang termasuk mengurus jenazah Yesus. Kalau di Injil Yohanes, dia ada di kaki salib juga. Sudah jelas. Jadi penakal. iya. Dan lama sekali orang Katolik nuduh Maria Magdalena kayak gitu. Bapak Ibu baca sendiri teksnya loh ya. Jadi jangan pernah katakan menurut Pak Seto, enggak. Bapak Ibu harus bisa menjelaskan sendiri karena teksnya jelas ada di situ. Kok bisa salah? Karena hanya mendengar Maria Magdalena itu pelacur yang bertobat. Itu enggak enak benar kalau Maria Magdalena itu disamakan dengan Maria dari Betania. Yesus sering main ke situ. Jelek sekali jadi ini kan Bapak gagasannya. Nah, udah sampai di mana kita tadi? Ya. Nah, sekarang berdasarkan teks ini tadi ya, kita membaca berdasarkan teks. Jadi dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab itu ia banyak berbuat kasih. Yang mengampuni siapa? Yesus. Kapan mengampuninya? Itu yang saya bilang tidak diceritakan. Injil gak menceritakan segala sesuatu. Ada banyak yang gak diceritakan. Nanti Bapak Ibu juga akan ketemu Yesus masuk ke Yerusalem, mau naik keledai kan? Yesus pesan kepada 2 muridnya, kamu masuk ke kota, kamu akan ketemu ini. Tiba-tiba akan begitu. Kemudian kamu masuk ke kota, nanti kamu akan ketemu laki-laki bawa kendi, ikuti orang itu. Dan kemudian orang itu akan sampai ke rumah, lalu tanya ke tuan rumah, di mana? Ini guru mau merayakan perjamuan Paskah. Salah satu kemungkinan kalau membaca teks itu, Yesus sudah punya kontak dengan orang-orang itu, tapi tidak diceritakan. Seringkali orang membacanya Yesus dengan kemampuan pengetahuan ilahinya, mengendalikan, mengatur semua. Ya, jawaban singkat, jawaban cepat ya begitu. Lalu kalau dilanjutkan, jadi Yesus sakit gak waktu disalib? Ya kalau pakai yang ilahi jawabannya terus, maka kita ketemu pura-pura sakit doang, gak sakit sebenarnya. Jadi saya lebih suka untuk melihat ini ya, apa yang terjadi pada Yesus itu bisa lah dalam banyak dijelaskan, kecuali Bapak bicara tentang mujizat Yesus yang membangkitkan orang mati. Nah itu sudah pasti bukan hal yang biasa.
Jadi perempuan ini kemungkinan melihat teksnya ya, pernah atau sudah diampuni oleh Yesus. Kemudian perempuan ini mendengar Yesus ada di rumah Pak Simon. Perempuan itu datang, begitu dengar langsung ngambil buli-buli, terus datang, kemudian berdiri di belakang Yesus, lalu berlutut, menangis, kemudian membasahi kaki dengan air mata, menyika dengan rambut, kemudian meminyaki. Nah, inilah ungkapan kasih dari perempuan itu kepada Yesus. Kenapa Yesus kok diam saja? Kalau saya geli itu pasti. Lalu saya akan segera tarik kaki saya kalau begitu. Ya, Yesus menerima ungkapan kasih dari perempuan itu. Memang nggak ada cara lain. Loh, cara orang mengungkapkan kasih beda-beda ya. Jadi kalau misalnya ya, kalau di belakang ada bakso kayak gitu itu pasti ungkapan kasih ibu itu. Bapak-bapak mengasihi para anggota SAS, peserta SAS, caranya gimana? Ngabisin makanannya kan. Coba kalau bapak ibu kemudian diem semua terus nggak mau makan. Cara mengasihi yang satu dengan yang lain beda. Tidak bisa semua disamakan. Kemudian yang bapak ibu silakan periksa sendiri-sendiri saja. Setiap orang punya cara berbeda. Cara yang bisa dikatakan mulia untuk seorang seperti perempuan ini adalah minyak wangi. Dan itu kalau bawanya satu botol itu sudah pasti tindakan serius kan. Ibu tunggu dulu, kalau saya begini nanti pada bingung. Nanti dulu ya. Nah, kemudian sekarang begini, perempuan itu sudah diampuni, dia mendengar di rumah Simon ada Yesus, dia datang untuk menyampaikan ungkapan kasihnya kepada Yesus. Nah, kemudian sekarang berikutnya kita saya pasti memberi kesempatan untuk bertanya, tapi kalau di tengah begini ya, yang lain bingung, ibu tanggung risiko loh. Kemudian sekarang berikutnya ayat 48. Loh, ini kok baru diampuni dosanya. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan, kau pergilah dengan selamat. Nah, yang di sini kita menemukan di ayat 48, 49. Loh, ini kok baru dibilang dosamu diampuni? Coba perhatikan ayat 49-nya. Perhatikan pengampunan yang disampaikan oleh Yesus. Ucapan Yesus ini disampaikan secara publik di hadapan orang lain. Nah, kemudian sekarang bandingkan dengan yang dilakukan Simon tadi ya. Yang di Simon itu ketika Yesus datang bagaimana? Udah masuk aja, udah makan aja. Tapi tidak menunjukkan cara seorang menyambut tamu untuk bersama. Simon tidak menyediakannya air untuk mencuci kaki. Simon tidak menyambut Yesus. Bertentangan dengan yang dilakukan perempuan. Kenapa kok seperti itu? Balik lagi ya. Simon mengalami pengampunan dari Yesus. Lihat teksnya. Tidak ada yang mengampuni. Enggak ada.
Tapi perempuan ini mengalami diampuni. Nah, kemudian sikap dari perempuan itu dengan sikap Simon berbeda. Kenapa kok berbeda? Pengalaman pribadi dengan Yesusnya beda. Simon hanya mengundang Yesus, ya karena Yesus adalah seorang rabi dan dia ingin Yesus makan di rumah. Tapi nggak ada urusan batin, pengalaman yang lebih pribadi dengan Yesus. Nah, apa yang diucapkan oleh Yesus di ayat 48 ini menjadi seperti penegasan dari apa yang sudah dikerjakan oleh Yesus sebelumnya. Nah, kemudian sekarang kita melihat perempuan ini ya. Ini perempuan yang berdosa. Kemudian perempuan ini ya mengalami pengampunan, dan setelah mengalami pengampunan menunjukkan kasihnya kepada Yesus. Ini sikap yang perlu diperhatikan, sikap yang perlu dipelajari. Jangan sampai menjadi seperti orang yang saya berdosa, saya diampuni, nggak apa-apa ada pengampunan, ya udah berdosa lagi. Ada yang berbeda di situ, jelas. Saya diampuni, maka saya mengasihi. Tuhan sudah mengasihi saya dengan mengampuni saya, maka saya pun mengasihi sesama saya. Jadi sikapnya begitu, bukan saya sudah berdosa, Tuhan mengampuni saya, Tuhan akan terus mengampuni saya, maka saya akan lalu sambil mengatakan enggak apa-apa berdosa, namanya juga Ya. itu sudah pasti sikap yang mengabaikan ya pengampunan yang diterima dari Tuhan. Pertanyaan menjadi lebih serius, sejauh mana saya ngerasa kalau saya diampuni oleh Tuhan. Kalau saya nggak ngerasa diampuni oleh Tuhan, ya sudah, jadinya biasa saja. Gini, saya pakai bahasa yang jelek ya. Bapak Ibu apakah bisa sharing semua dosa yang Bapak Ibu lakukan? Sharingkan kepada yang ada di sebelah Bapak Ibu. Ada yang berminat untuk men-sharingkan semua dosa-dosa yang pernah Bapak Ibu buat? Enggak ada yang mau melakukan itu. Yang saya maksud justru begini, ada enggak dosa yang hanya saya dan Tuhan yang tahu? Perkara saya mengaku dosa, ya oke lah. Tapi ini urusan saya dengan Tuhan dan saya tahu hanya saya dan Tuhan yang tahu. Kemudian berikutnya perhatikan, ingatan saya akan dosa itu akan membuat mulut saya hati-hati ngomongin orang. Misalnya ya, misalnya tapi beneran. Karena dalam berbagai kesempatan saya mengingatkan, ada pribadi-pribadi yang nggak pernah didoakan, yaitu anak-anak yang diaborsi. Saya berulang kali ingetin itu. Kemudian bukan hanya satu datang, berikutnya datang, lalu mengatakan saya pernah melakukan itu, tapi kejadiannya begini-begini. Saya hanya bisa mendengarkan. Nah, kalau orang pernah melakukan kesalahan yang seperti ini, bisa lalu mengatakan, jahat sekali orang itu, dia aborsi. Padahal dia sudah melakukan. Dia sendiri melakukan. Kalau ada orang yang melakukan kesalahan yang sama, mulutnya akan ngomong apa diam? Normalnya diam. Kalau begitu, nah ini contoh yang bagus. Ketika saya tahu saya orang berdosa, maka saya tidak akan melihat orang lain dan berdasarkan dosa-dosanya, lalu saya akan mengucapkan ini dan itu, menghakimi dia sebagai orang berdosa. Ini tadi saya menyebut contoh. Ada banyak hal yang saya masing-masing di antara kita mungkin akan menyimpan dan orang nggak perlu tahu, nggak perlu tahu. Tapi kalau ada yang berbicara kepada saya untuk contoh dalam contoh ini tadi, karena mereka merasa, selama ini saya nggak ngerasa apa-apa. Ternyata mereka anak-anak yang diaborsi itu ada tuh, ada maksudnya hidup. Iya, memang ada. Saya bilang begitu. Nah, orang yang merasa dan tahu kalau saya berdosa, nggak akan gampang nuduh orang lain, ngomongin orang lain. Nah, sampai di sini sekarang silakan
Ya, silakan. Eh? Kenapa? Lupa. Dan itu dari Yesus bilang apa ke Pak Simon? Ya itu lihat yang ibu temukan di teks. Aturan dengan sopan santun itu beda. Aturan dengan sopan santun sama atau beda? Beda. Kemudian sopan santun dengan kelalaian sama atau beda? Nah, yang kita perlu pelajari, perhatikan sikap dua orang ini, perempuan itu dengan Simon terhadap Yesus. Kok berbeda? Jadi kemudian bisa mengatakan airnya enggak ada, pelayannya enggak ada, kebanyakan itu. Tapi Yesus jelas mengatakan, aku lo datang ke rumahmu, kamu lo enggak nyiapin air buat aku. Ya itu yang diperhatikan oleh Yesus. Dan yang tidak dilakukan oleh Simon dilakukan oleh perempuan. Begitu yang kita perhatikan. Jadi tentang ini para pelayannya pada kemana sih? Kok sampai tamunya nggak dicuci kakinya? Nah, susah jawabnya. Ya, gitu. Antara sopan santun, peraturan beda, sopan santun dengan kelalaian beda. Ya, lanjut. Itu yang ibu maksudkan atau gimana? Ya, silakan. Baik, Ibu perhatikan tadi di Yohanes bab 8 itu peristiwanya di mana? Nah, kemudian rumah Simon ini ada di mana? Kalau mau lihat bab 7 ayat 1. Yohanes bab 7 lihat ke ayat 10, bab 7 ayat 1 terus pindah ke ayat 10. Atau langsung ke ayat 1 tadi, 8 ayat 1. Yesus kemana? Bukit Zaitun. Sedangkan rumah Simon itu di mana? Nah, itu yang saya akan bilang nekat. Jadi ini peristiwa itu, Ibu belum tahu. Ini peristiwa rumah Simon itu ada di mana? Yesus di mana ini? Bab 7, yang di bab 7, yang Lukas 7. Lukas 7 di Kapernaum, masih di Galilea. Ya, perempuan yang tertangkap berbuat zina itu di Yerusalem. Sedangkan perempuan yang berdosa yang merabui kaki Yesus ini di Galilea. Jadi untuk mengatakan perempuan,
Apalagi kalau Bapak Ibu lihat yang perempuan yang di Injil Yohanes itu Yesus sudah terakhir pergi ke Yerusalem dan nggak balik lagi. Sedangkan di Lukas bab 7 perempuan itu ada di Galilea. Jadi dua peristiwa yang berbeda. Jadi kalau disambungkan agak nekat. Tempat kejadiannya, waktu peristiwanya beda. Ini baru satu perempuan aja sejam. Kenapa? Jelas bicara ke sini Bu, supaya yang lain dengar. Pengertian ibu barusan gini karena di sini tertulis dari bab 7 ayat 47 ini kan, karena itu aku berkata kepadamu dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab itu ia telah banyak mengasihi. Maksud ibu ini, oh dia diampuni sebelum saat bertemu di rumah Simon. Ya, itu yang saya sampaikan. Yohanes itu Ya. dikatakan itu perempuan itu, ibu mengatakan itu orang yang sama, karena dikata di ayat 47 ini dosanya yang banyak telah diampuni. Yang saya sampaikan tadi, perempuan itu sudah menerima pengampunan, tapi tidak diceritakan. Ibu mengatakan, oh jangan-jangan itu yang di Yohanes. Tapi kemudian kalau dilihat, yang di Yohanes kejadiannya di Yerusalem, sedangkan di Lukas kejadiannya di Galilea. Kemudian kejadian yang di Lukas itu Yesus belum pergi ke Yerusalem. Sedangkan di Injil Yohanes Yesus sudah terakhir pergi ke Yerusalem dan nggak balik lagi ke Galilea. Itu penjelasannya. Bisa dipahami apa enggak? Perkara terima apa enggak tunggu dulu, tapi paham logikanya, paham penjelasannya. Nah, jadi saya lihat sampaikan tadi, ya, kenapa? Ini bapak-bapak pada tega ini saya ngomongin perempuan di hadapan para perempuan, yang perempuan semua yang jawab, bapak diam saja semua. Ini baru ngomongin satu perempuan saja sudah sejam. Ya, kalau dapat satu ya nggak apa-apa, tapi yang sudah siap belum Bu? Oh, link sudah belum siap, belum panas, jadi lanjut dulu. Belum panas kuahnya. Ya Pak. Mana?